Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Nadila yang akan membuka presentasi kali ini. Di sini kami dari kelompok 3 2D Animation yang akan mempresentasikan challenge or project akhir kami yang berjudul Adab Bersendawa Cutout Animation Project yang dimentori oleh Kak Dias dan kelompok kami yang berjumlah 5 orang. Kali ini saya akan memaparkan job desk dari masing-masing kelompok kami. Yang pertama yaitu ada ketua kelompok kami yang bernama Muhammad Miftahur Rozak sebagai animator, storyboard artist, dan voice actor. Selanjutnya yaitu ada Eka Rizky Nur Aziza sebagai animator, storyboard artist, karakter designer, dan background artist. Dan selanjutnya yaitu saya sendiri Fitria Nadila sebagai animator, voice actor, dan presentation designer. Selanjutnya yaitu ada Ikhwanul Fadil sebagai animator dan editor. Dan yang terakhir yaitu ada Alphonse sebagai animator dan editor. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait permasalahan yang kami ambil dari solusi yang sudah kami buat. Jadi seiring berjalannya waktu, permasalahan di dunia pendidikan semakin meningkat, seperti kurangnya toleransi, tutur kata yang tidak sopan, hilangnya kata ajaib, tolong, maaf, terima kasih, dan permisi. Kemudian kurangnya beradab dan etika, kemudian berbohong, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan ini banyak menyita perhatian publik dan pemerintah karena dampaknya begitu luas pada masyarakat. Untuk lebih spesifiknya, permasalahan yang kami ambil yaitu lebih ke adab dan etika seorang anak ketika sedang makan. Jadi di sini kami mengambil cerita di mana seorang anak banyak sekali yang masih belum memiliki adab dan etika ketika makan di depan orang lain. Kemudian untuk lebih detailnya lagi, dalam konteks sekarang ini sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter, orang tua dan guru adalah model yang akan ditiru dan diteladani. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita yang sudah tua untuk memberikan contoh yang baik untuk anak-anak. Oke, kali ini saya akan memaparkan tentang target audience, di mana target audience kami yaitu anak-anak yang berusia 7-12 tahun. Pendidikan karakter merupakan salah satu hal penting yang perlu diajarkan sejak usia dini. Pasalnya, ada banyak manfaat pendidikan karakter jika dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama pada anak-anak yang dimana usia mereka seharusnya dibekali pengetahuan sejak dini dalam beradab dan beretika. Contoh kecil yang perlu kita ketahui bahwa kesadaran menerapkan etika bersendawa masih belum diterapkan dan masih kurangnya kesadaran dikarenakan masih banyaknya anak-anak yang belum memahami etika bersendawa. Mereka masih melakukannya di sembarangan tempat, maka dari itu perlunya edukasi atau pemahaman sejak dini didukung oleh orang tua dan keluarga serta lingkungan sekitar. Nah, berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan dan target yang ditetapkan, maka kami memberikan 2D animation sebagai solusi. Dalam hal ini, kami menetapkan tema yang digunakan yaitu adab dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kami memilih 2D animation? Karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tayangan animasi yang ditonton anak-anak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan sosial dan berpikir mereka. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena manusia merupakan makhluk yang belajar dengan meniru dan mengamati perilaku orang lain. Yang dalam hal ini, anak akan meniru apa yang mereka tonton, yaitu karakter yang ada dalam animasi tersebut. Ini nantinya akan memberikan pemahaman kepada mereka untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang mereka tonton. Untuk pemilihan genrenya, kami menggunakan genre komedi dan slice of life, karena semakin jelas hubungan antara situasi yang ditunjukkan di animasi dengan situasi yang ada, maka semakin besar kemungkinan individu yang dalam hal ini anak-anak menggunakan perilaku yang dilakukan oleh karakter yang ditontonnya. Di sisi lain, alasan kami memilih 2D animation karena dalam penerapannya kita mampu memberikan visual yang menarik dan audio yang menarik dan mudah diingat oleh anak-anak, seperti pemberian warna yang cerah dan menarik, pembuatan karakter yang unik dan mengemaskan, serta pemberian audio yang mudah diingat. Lalu pada segi ceritanya, kami menerapkan cerita dengan alur yang sederhana dan mudah dicerna, serta pemberian humor agar lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Baik, terima kasih. Di sini saya Eka akan menjelaskan bagian alur pengerjaan proyek animasi kami. Pertama, kami menentukan ide dan naskah cerita. Kita tahu sendawa sendiri adalah salah satu bentuk metabolisme tubuh seperti halnya kentut. Namun seringkali terabaikan, padahal dalam bersendawa pun ada adabnya. Maka dari itu, kami mengemasnya dalam animasi dengan alur yang sederhana agar mudah dipahami target audiens kami yang merupakan anak-anak. Setelah sinopsis dibuat, kami melanjutkan kepada pembuatan naskah lengkap.
Yang kedua, setelah naskah selesai, kami melanjutkan ke pembuatan storyboard, dan pada storyboard ini kami juga menentukan hal-hal seperti sinematografi, transisi, sound effect, dan perkiraan timing. Yang ketiga ada karakter desain. Untuk karakter desain kami membuat 2 karakter yaitu Asep dan Gema sesuai dengan panduan storyboard. Karakter Asep menggambarkan anak yang nakal dan usil, sedangkan Gema menggambarkan anak yang pintar dan rapi. Kedua karakter ini dibuat kontras sehingga mudah dibedakan dan mampu mempresentasikan karakter dalam cerita dengan baik. Pada karakter desain ini, kami juga membuat turnaround, panduan lip sync, hand stock, expression, dan comparison sesuai kebutuhan di storyboard. Yang keempat ada proses rigging. Pembuatan rig Asep dan Gema ini merupakan bagian yang paling challenging bagi kami. Pembuatan rig dilakukan di aplikasi Toon Boom Harmony termasuk dengan pembuatan drawing substitution, turnaround, dan lip sync stock. Yang kelima ada tahap pembuatan dubbing, pembuatan background, dan aset animasi. Dubbing dibuat terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu pembuatan animasi. Pembuatan dubbing ini juga bersamaan dengan persiapan aset gambar, background, dan hal seperti sound effect lainnya yang diperlukan untuk animasi. Yang keenam ada animasi. Penganimasian shot dibagi rata untuk seluruh anggota dan dilakukan dalam Toon Boom Harmony. Pengumpulan animasi dikoordinasikan dalam drive bersama beserta seluruh aset dan stok untuk editing nanti. Yang terakhir ada compositing, editing, dan final render. Compositing juga dilakukan di aplikasi Toon Boom, namun beberapa dilakukan di Adobe After Effects. Untuk editing dilakukan pada aplikasi CapCut dan After Effects. Dan kemudian sampailah kita pada perenderan final. Baik, saya di sini akan menjelaskan demo solution yang kami lakukan. Pertama, dengan menambahkan tentang norma-norma sosial terkait etika makan, pemahaman emosi, serta pentingnya meminta maaf dan memberikan maaf, menjadikan anak berperilaku yang positif dan membantu anak dalam mengenalkan konsep-konsep positif secara menyenangkan dan bisa memperkaya pengalaman belajar anak-anak sekaligus mendukung pengembangan sosial dan emosional anak. Kedua, dengan menambahkan unsur komedi dan juga unsur moral, animasi ini dapat memberikan suasana yang lebih ceria dan bermanfaat. Sementara dengan adanya unsur moral, bisa memberikan edukatif dengan menyampaikan pesan positif atau nilai-nilai tertentu. Dengan menggunakan kombinasi ini, di sini anak-anak dapat menikmati momen lucu sambil mengambil pelajaran moral yang dapat membantu mereka dalam pembentukan karakter dan perilaku mereka secara positif. Kemudian yang ketiga, dengan adanya animasi ini yang berdurasi pendek, sangat cocok untuk mempertahankan perhatian anak-anak yang mungkin cenderung memiliki daya tahan pendek sambil memberikan hiburan yang mendukung perkembangan kreativitas dan imajinasi mereka. Dalam ini juga bisa menjadi sarana untuk membantu anak-anak memahami dan mengelola emosi. Dengan pendekatannya ini, sesuai dengan tingkatan pemahaman anak-anak, animasi berdurasi pendek ini bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk membantu perkembangan holistik mereka. Di sini saya akan menjelaskan next action sesuai dengan demo solution yang kami melakukan research dengan cara sering menonton animasi kartun untuk meningkatkan kreativitas dan juga keterampilan dalam pembuatan animasi. Dengan menonton animasi dapat membantu dalam memahami berbagai gaya animasi, teknik penggambaran karakter, dan juga cara menyampaikan cerita melalui animasi. Kedua, dengan menguasai software dan juga meningkatkan skillnya, animasi bisa dihasilkan dengan kualitas yang baik. Ketiga, improvement dengan membuat animasi dalam berbagai topik yang menarik dan juga bersifat berpendidikan dalam animasi berdurasi pendek bisa mencapai tujuan dalam menghibur dan memberikan pembelajaran bagi anak-anak pada era ini. Berikut akan saya tampilkan terkait dari solusi 2D animation yang sudah kami buat. Wah, Beli bang. Makasih bang. Ayo duduk dulu. Nanti tersedak. oh, oke. Selamat makan. Wah, hop, 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 hop. Wah,
Seenaknya sendawa di muka orang. Mulutku bau banget tahu. Ya, minta maaf ya, Gema. Is. Ya udah gak apa-apa. Ingat ya Sep, lain kali kalau mau bersendawa, ditahan biar gak bersuara. Itu gak sopan tahu. Siap, Gema. Ya udah, kita pulang yuk. Jangan lupa buang sampahnya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Berikut merupakan hasil dari solusi 2D animation yang sudah saya buat bersama dengan rekan-rekan saya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan juga mohon maaf sebesar-besarnya bila terdapat salah dalam tutur kata kami. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.